Bagaimana kita mencerdaskan anak? Kadang kita bukan keliru. Di pagi hari ini, saya di waktu subuh tadi lewat, diberitakan ada anak 13 tahun itu gantung diri. Alasannya apa? Karena dipaksa sama orang tuanya disuruh pesantren. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Demikian juga rasa syukur, terima kasih saya sampaikan kepada pengurus dan seluruh jajarannya Masjid Baitul Makmur dan ikhwan-ikhwan dari Bali Mengaji yang telah menjadi salah satu sebab pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya bisa untuk duduk di majelis yang mulia ini. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita membawakan judul Berbahagialah mendidik anak-anakmu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, dan ketika kita berbicara generasi penerus bagi kaum muslimin, demikian juga ketika kita berbicara generasi penerus bagi bangsa dan tanah air yang mulia ini, maka sudah barang tentu jawaban yang paling pokok adalah berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan tentunya memiliki peranan penting bagaimana mencerdaskan satu bangsa. Bagaimana menjadikan satu bangsa ini memiliki bangsa yang berdaulat, bangsa yang bermartabat, bangsa yang memiliki kekuatan. Maka jawabannya adalah pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting. Dan kalau kita juga ditanya dengan 3 pertanyaan, ketika para bapak, para jamaah bertanya dan mengatakan mencari guru terbaik buat anak kita, dan kita juga bertanya-tanya mencari sekolah terbaik buat anak-anak kita yang bisa menjaga fitrah dan bisa mengembangkan anak-anak kita ke arah baik. Maka jawabannya adalah tidak ada guru terbaik di dunia ini. Sebagaimana kalau kita juga berbicara untuk masa depan anak kita, kita bertanya sekolah terbaik, mencari sekolah terbaik. Ternyata juga tidak ada sekolah terbaik.
di dunia ini. Demikian juga kalau kita bertanya-tanya kurikulum terbaik untuk anak kita. Kalau kita di Indonesia, kita bertanya kurikulum 2013 mungkin sebagai para guru di sini. Atau kurikulum Merdeka yang baru digagas dan sedang dijalankan. Maka jawabannya juga tidak ada kurikulum terbaik. Tapi ada guru yang mendekati terbaik. Dan ada sekolah yang mendekati terbaik. Siapa guru terbaik? Maka jawabannya guru terbaik adalah kedua orang tua. Guru terbaik itu adalah kita sebenarnya bagi anak kita. Adapun guru di lembaga pendidikan formal ataupun informal, guru yang ada di masjid, guru yang ada di sekolah, tidak bisa dikatakan terbaik. Tetap guru terbaik adalah kita bagi anak kita. Oleh sebab itu tidak boleh ada orang tua yang ketika datang ke lembaga pendidikan dengan mengatakan, Bapak atau Ustadz titip anak saya. Karena pendidikan tidak bisa dititipkan, Pak. Pendidikan adalah kewajiban kita. Seorang bapak seharusnya merubah kata-kata agar kita paham tentang pendidikan ini ya. Seorang bapak mestinya mengatakan, Ustadz atau Bapak tolong bantu didik anak saya. Karena yang diperintahkan mendidik bukan orang lain. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Qala jumlatun minal mufassirin ay alimuhum al halal wal haram. Alimuhum al wajibat wal manhiyat. Didiklah dan kenalkanlah anak-anakmu dengan halal dan haram, agar mengenal hukum Allah halal haram. Kenalkan kepada mereka apa yang diwajibkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Maka yang berkewajiban mendidik hukum asal adalah kita. Maka dengan itu bahasa kita mesti dirubah. Ustadz, Pak Kiai, Bapak tolong bantu didik anak saya. Karena hukum asal mendidik adalah kita. Demikian juga tidak ada sekolah yang terbaik. Sekolah terbaik adalah rumah, yaitu lingkungan kita. Oleh sebab itu Ki Hajar Dewantara yang merupakan penggagas pendidikan di Indonesia dan memiliki falsafah tentang pendidikan di Indonesia, dan senantiasa kata-kata beliau menjadi dasar berpikir tentang pendidikan. Beliau mengatakan dan termasuk gagasan memerdekakan Indonesia di saat itu. Karena Ki Hajar Dewantara hidup dalam fase sebelum merdeka Indonesia. Beliau mengatakan pendidikan adalah trisentra pendidikan. Yang ini dilalaikan oleh seluruh anak bangsa ini, baik pemimpinnya ataupun mungkin kita sebagai rakyat. Yaitu yang dinamakan trisentra pendidikan. Yang tidak mungkin satu bangsa, satu generasi akan baik kecuali bersinergi tentang tiga kekuatan ini. Yaitu sekolah, kemudian rumah, dan lingkungan masyarakat. Bersinergi bagaimana membangun satu generasi yang baik, yang memiliki moral, yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan, moral yang baik, ketangguhan, dan memiliki skill untuk berdaya saing dalam hidup ini. Kalau ketiga ini tidak bersinergi, maka tidak mungkin akan tercipta satu generasi yang baik.
Kalau kita mengatakan 2045 adalah Indonesia emas, maka mungkin yang kita lihat adalah Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Kita berharap 2035 yang dinamakan bonus demografi menyongsong 2045, di mana penduduk negara ini umur 15 tahun sampai 60 adalah 70% adalah masa produktif yang bisa membangun negara ini. Tapi kalau kita melihat kondisi hari ini, maka bisa dikatakan generasi cemas. Karena kalau kita lihat kondisi hari ini, bahwa yang terdeteksi yaitu judi online, itu kita tidak berbicara orang tua, tidak berbicara anak muda. Data statistik telah melaporkan di tahun 2023 menjelang 2024 itu 80.000 anak di bawah 10 tahun itu terlibat judi online. Ini sesuatu yang mengerikan. Di sejumlah kota besar, anak kelas 12 itu sekitar 23% terlibat dalam narkoba. Bahkan saya sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, yang terlibat pinjaman online, itu 48% adalah guru. Yang menunjukkan mungkin perhatian negara dan perhatian masyarakat kita terhadap guru adalah tidak sempurna. Sehingga menyebabkan sebagian guru itu terlibat dalam peminjaman. Di sebagian kota besar, anak-anak kita yang perempuan, otomatis laki-lakinya sama. Diprediksi dan diberikan data 62% anak SMP SMA tidak perawan. Ini adalah tantangan bagi kita bersama. Bagaimana kita sebagai bapak hadir dalam dunia pendidikan, hadir sebagai bapak yang bisa mendidik anak. Karena tentunya sering kita mendengar NKRI harga mati. Bagaimana kita bisa mempertahankan negara ini? Kalau sebagian orang mengatakan NKRI harganya telah mati. Dalam arti bagaimana kita bisa mempertahankan negara ini dengan serba keterbelakangan. Dari sisi iman, dari sisi teknologi, dari sisi cara berpikir. Karena tentunya anak-anak kita akan menghadapi tantangan yang begitu besar. Walaupun gagasan pendidikan dikatakan kecerdasan abad ke-21 dikatakan 4C, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Ini sebuah gagasan. Tapi gagasan ini mungkin tidak akan tercapai manakala kita sebagai orang tua tidak memiliki satu perhatian. Bagaimana kita mendidik anak? Bagaimana kita mencerdaskan anak? Kadang kita bukan keliru. Di pagi hari ini, saya di waktu subuh tadi, ya, lewat, diberitakan ada anak 13 tahun, itu gantung diri. Alasannya apa? Karena dipaksa sama orang tuanya disuruh pesantren. Mungkin ini bisa jadi framing tentang pesantren jadi buruk. Tapi sebenarnya bukan berkaitan dengan pesantrennya. Tapi berkaitan kita sebagai orang tua yang kadang kita ingin instan semuanya mendidik anak. Anak selama 13 tahun tidak dididik, tiba-tiba ingin dipesantrenkan. Awalnya tidak dididik.
Karena hidup ini pembiasaan, hidup itu bimbingan. Ya. Bukan semata-mata kita ingin anak baik, kemudian kita lempar begitu saja. Sehingga anak tidak tahu dan tidak tahu fungsinya. Kenapa saya harus ke sana? Ini poin yang sangat penting untuk kita sedikit paham kepada tugas kita, Pak. Sebagian para bapak, sebagian orang tua, dan ini mungkin sebagian besarnya, menganggap pendidikan itu hak istri. Saya cari nafkah dan istri yang mendidik anak. Umumnya begitu ya Pak. Sebagian di antara kita kalau anak udah di pesantren menganggap udah selesai mendidik anak. Sehingga satu jurnal, dan ini jurnal internasional di dunia. Bapak-bapak bisa searching di Google, ya, atau mungkin para ahli bisa searching dengan jurnal yang benar, yaitu dinamakan Fatherless. Apa itu Fatherless? Sebuah judul yang mengatakan bapak yang hadir dianggap tidak hadir anaknya. Jadi keberadaan bapak tidak dianggap sebagai sosok yang menyenangkan di rumahnya. Anak tidak berasa nyaman. Dan data mengatakan ada 3 negara di dunia yang masuk kepada areal ini. Siapa? Nomor 1 Amerika. Nomor 2 Australia. Tapi menjadikan Indonesia nomor 3. Jadi kita yang 80% lebih muslim, berarti umumnya kita adalah tidak peduli dengan mendidik anak. Sejumlah di antara kita yang mungkin punya harta, punya kedudukan. Apa yang dilakukan Sabtu Ahad? Yang libur di Sabtu Ahad paling touring. Dan tidak menganggap bahwa anak itu perlu dibawa untuk main. Ada yang senangnya mancing, ada yang senangnya touring. Nggak pernah bawa anak kanan kiri berjalan, kemudian diedukasi. Ketika berjalan, edukasi ketika kita mungkin ke mall, diedukasi ketika kita. Dan anak diedukasi dengan dunia nyata. Yang bapak-bapak dan kita harapkan anak itu ya, pokoknya nilainya baik. Kalau yang di pesantren yang terbayang anaknya sekian hafalannya. Dan sisi lain tidak dipikirkan. Di sisi lain kita juga memahami bahwa sistem pendidikan di Indonesia umumnya belum ada pada jalurnya. Kata para ahli, pendidikan di Indonesia itu belum humanistik dan belum holistik dan tidak berbasis fitrah. Artinya pendidikannya tidak holistik, tidak menyeluruh, tidak menyentuh intelektual, tidak menyentuh afektif, moral, dan tidak menciptakan keahlian. Kita tahu Pak, selama beberapa dekade, puluhan tahun Indonesia, ada yang dinamakan UN, ujian nasional. Dan anak kita dianggap pinter atau tidak pinter itu hanya diberi soal. Dan menjawab ABCD gitu. Sementara fakta hidup tidak dipahami. Tentang tantangan hidup tidak pernah diajarkan. Dan anak-anak kita, generasi kita tidak paham apa yang dinamakan problem solving. Mereka hanya diajari bagaimana menjawab soal di kertas. Sedangkan apa yang di lapangan itu beda dengan apa yang ada di kertas itu. Sehingga pantas walaupun menjadi pemimpin-pemimpin di sini hari ini, nggak mampu untuk menyelesaikan masalah di setiap daerahnya. Kenapa? Karena diajari cuma menjawab soal di kertas. Di sisi lain, tidak punya moral. Karena yang ada adalah hasrat dunia dan tidak punya hati. Bagaimana orang lain terdolimi, bagaimana terdolimi atau tidak dipikirkan. Yang penting berkompetisi untuk menang. Hari ini kan seperti itu. Dan kita memiliki tanggung jawab ya pendidikan. Dan lembaga-lembaga Islam memiliki tanggung jawab juga. Bagaimana memajukan bangsa ini.
Nah, oleh sebab itu dalam kalimat yang singkat saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada kaum muslimin. Apa yang harus kita pandang tentang pendidikan anak? Yang pertama, kita harus meyakini mendidik anak itu ibadah. Tarbiyatul abna, tarbiyatul awlad, ibadah. Yang pertama kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bagi seorang mukmin bahwa mendidik anak itu ibadah. Dan ibadah yang sangat agung. Kenapa dikatakan ibadah? Karena ada perintahnya dalam Al-Quran. Ada ancamannya dalam hadis yang siapa yang tidak menjaga anaknya, maka itu berbahaya dalam hidup. Allah berfirman dalam ayat yang tadi saya bawakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan anak kamu, keluarga kamu dari api neraka. Apa arti dari ayat ini? Menunjukkan orang tua, bapak wajib untuk mendidik anak. Agar anak ini tahu jalan ke surga dan anak ini tahu rambu-rambu masuk surga dan tahu rambu-rambu ke neraka. Bagaimana kita mengenalkan anak dengan agamanya, dengan dinul Islam. Mengenalkan anak dengan Rabb Allah. Mengenalkan anak dengan Nabi, dengan Rasul kita Muhammad SAW. Mengenalkan anak dengan din yang mulia ini. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang. Orang tua berkewajiban. Nabi SAW mengatakan, ma min abdin istar'ahu ra'iyah walam yahfu binasihah illa lam yajid raihatal jannah. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba Allah berikan satu nilai kepemimpinan, kecil ataupun besar, dan dia tidak menjaganya dengan nasihat, kecuali Allah akan mengharamkan kepada orang itu baunya surga. Jadi para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, hadis ini menunjukkan apabila kita diberikan amanah Allah. Amanah Allah ada dua bagi kita, istri. Itu amanah Allah yang diberikan kepada kita. Yang kedua adalah anak kita. Anak kita. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran, anak itu adalah perhiasan. Anak itu adalah kenikmatan, plus anak itu juga merupakan ujian bagi kita. Maka orang tua yang tidak memperhatikan anak untuk dididik, untuk diarahkan, dipahamkan kepada agama, maka kita sebagai orang tua durhaka. Kan selama ini bapak-bapak, para ibu juga ingatnya anak durhaka bapak. Tapi semestinya kita sebagai orang tua juga mesti kita paham ada orang tua durhaka kepada anaknya. Dalam arti dia durhaka kepada Allah dan dia akan mendapatkan siksa Allah. Dan kita akan mendapatkan azab Allah ketika kita itu melalaikan amanah Allah yang diberikan kepada kita, yaitu anak. Ya. Kemudian catatan yang kedua, dan ini bersatu dengan catatan pertama. Ketika kita mengatakan anak itu adalah bagian dari kita, dan mendidik anak adalah ibadah, pada poin yang kedua yang harus kita paham, anak kita adalah untuk kita. Anak kita adalah untuk kita, Pak. Kenapa para bapak, para ibu mesti gigih mendidik anak? Karena anak kita untuk kita. Coba lihat dalam surat At-Tur nanti di rumah dan telaah. Ya. Ayat 21 Allah berfirman, Waladina amanu wataba'athum duriyatuhum biimanin alhaqna bihim duriyatahum wa ma'alatnahum min amalhim syai' kullu mar'in bima kasaba rahim. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya, kesolehannya, keimanannya, salatnya, puasanya, zakat dan hajinya.
diikuti oleh keturunannya, anak dan cucunya, maka Allah berjanji akan menyatukan nanti di surga. Dan bukan hanya itu, tapi Allah mengatakan bahwa semua amal anak akan menjadi amal kita nanti. Jadi kenapa para bapak mesti gigih mendidik anak? Karena amal anak bukan untuk anak saja, tapi amal anak kita akan menjadi buat kita. Coba hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah. Faqala an hadza qala bi istighfari waladikalah. Baginda bisa mengatakan benar-benar Allah mengangkat derajat orang di surga. Kan surga itu 100 tingkatan, Pak. Ada orang yang diangkat derajatnya. Dan dia bertanya-tanya, Pak. Kalau saya ingat-ingat katanya dengan amalku di dunia, aku tidak layak untuk mendapatkan derajat ini. Tapi dia merasakan kok saya ada di sini. Maka dijawab, ini istighfar anakmu. Coba Pak, kalau Bapak punya anak 10. Setiap hari wudhu sekali aja. Dalam setiap sholatnya berarti 5 kali wudhu. Berarti ada 50 wudhu. Bagaimana itu mengalir kepada kita? Anak kita sholat wajib aja. Jangan kita mengatakan buat dia qobliyah anak kita. Sholat wajib 5 kali sehari. Berarti 50 sholat mengalir kepada kita. Dalam setahun berapa? 1.500 minimalnya. Itu ibadah anak kita. Kemudian kasih contoh sederhana. Anak kita istighfar sekali aja dalam setiap sholatnya. Mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya. 50 kali sehari, artinya 50 istighfar dari 10 anak. Maka berarti setidaknya setiap hari 50 dosa. Dari dosa kecil terhapus dengan istighfar anak kita. Bukan hanya terhapus, istighfarnya juga ibadah. Maka ibadahnya adalah mengalir kepada kita dari istighfarnya itu. Maka Pak, jangan sekali-kali kita direpotkan dan merasa direpotkan dengan anak. Dan jangan antum merasa terbebani mendidik anak. Kenapa? Karena anak kita adalah untuk kita. Semua kebaikannya mengalir kepada kita. Qala Nabi SAW, sab'u asya'in yajri alal abri, yani yajri sawabuha alal abri wa huwa fi qabrihi. Ada 7 perkara yang bisa mengalir pahala kepada kita dan kita berada di alam kubur. Apa di antaranya? Nabi SAW mengatakan waladan solihan tarokahu. Kata Nabi SAW dari 7 perkara yang bisa mengalir menjadi jariah bagi seorang hamba. Dan seorang hamba udah ada di kuburannya apa? Anak yang soleh yang dia tinggalkan. Maksudnya apa? Ibadahnya, sholatnya, puasanya, sodakohnya. Semuanya mengalir. Maka tidak boleh ada orang tua, ada seorang ibu, seorang bapak yang merencanakan ataupun dia menyekolahkan anaknya dengan satu harapan nanti kalau dia udah kerja bisa jadi ATM buat kita. Tidak boleh, Pak. Bahkan mungkin sebagian orang tua mengancam-ngancam kepada anaknya. Kamu, aku kuliahkan, kamu jadi ini, jadi ini. Lalu menekan-nekan anak agar memberi kita. Pak, kalau dunia, anak kita ngasih rumah, anak kita ngasih mobil mewah, semuanya akan ditinggalkan oleh kita. Dan belum tentu juga bermanfaat buat kita. Tapi kesolehan anak kita, kebaikan anak kita, iman anak kita, itu dipastikan mengalir kepada kita bagi orang yang mendidik anaknya dengan ikhlas. Jadi ini nilai yang sangat agung bagi kita bersama. Bagaimana kita yakin mendidik anak itu adalah satu amalan yang berharga buat kita. Kemudian yang ketiga, hanya langkah yang ketiga, bagian yang ketiga, bagaimana mendidik anak.
Qala ulama kun solihan li abnaik. Jadilah kamu orang yang soleh demi anakmu. Lihat Pak, surah An-Nisa di ayat 9. Allah berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ayat ini menggambarkan gini. Ada nggak di antara bapak yang tidak gundah dengan anak kita? Bapak yang memiliki sifat kasih sayang dan tentunya masih lurus gitu ya. Kita yakin bahwa kita itu punya satu kecemasan buat anak kita. Dan cemasnya orang tua kepada anak mesti dari dua sisi. Satu, cemas tentang agamanya bagi kita orang mukmin. Cemas anak kita seperti apa nanti. Bisa sholatkah? Bisa menjaga imankah? Bisa menjaga tauhidkah? Bisa menjaga norma atau enggak? Kita gundah. Demikian juga kita gundah dari sisi dunia. Normatif dan tidak haram bagi kita gundah. Ketika kita punya anak, kita berpikir, gimana ya anak kita? Makan mereka, rumah mereka, masa depan mereka, kerjaan mereka. Itu manusiawi. Tapi apa yang menyebabkan dan bisa menjadikan anak kita diprediksi baik setelah kita? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi dalam surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Kata Allah, dan takutlah kamu kepada Allah. Orang-orang yang merasa gundah dengan keturunan yang ditinggalkannya lemah. Ada orang kaya, anak-anaknya masih kecil. Dia berpikir gimana ya nanti harta saya bisa nggak didapati mereka gitu. Bunda, jangan-jangan ada saudaranya, jangan-jangan diambil gitu kan ya. Bahkan kalau kita anak kita banyak, terkadang kita gundah. Apakah kakaknya akan peduli dengan adiknya gitu nanti. Dan sebagian kita mungkin ya ada yang gundah dengan apa? Gundah dengan keimanannya. Maka jawabannya, takwalah kamu kepada Allah. Jadi, jadilah kamu soleh untuk anakmu. Dalam arti Pak, kesolehan kita itu menjadi sebab anak kita jadi soleh. Dan anak kita dijaga Allah Ta'ala. Agar lebih sempurna tentang dalilnya selain ayat tadi, lihat dalam surah Al-Kahfi. Allah menceritakan di surah ke-18 pada ayat yang ke-22. Maaf, ayat yang ke-82 Allah berfirman, wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholiha wa arada rabbuka ayyuballighu asyudahuma wa istakhrija kanzunhuma rahmatan min rabbik. Dalam ayat ini dikisahkan ada dua anak yatim yang diwarisi, ditinggal berupa seberangkas emas gitu. Dan emas itu diletakkan atau disimpan di bawah satu tembok dinding. Kemudian di sini dikatakan dalam perjalanan Nabi Musa dengan Khidir, sebutkan adapun tembok di bawahnya ada, ya katakan supaya mudah ya, berangkas emas gitu, milik kedua anak yatim. Kemudian Allah Ta'ala menjaga si harta itu sampai kedua anak itu dewasa. Dia bisa menggunakan hartanya dan dia bisa faqih bagaimana mengelola hartanya. Lalu pesannya apa? Wa kana abuhuma sholihan. Dan bapak kedua anak itu soleh. Jadi artinya Pak,
Para ulama mengatakan gini, Pak, kalau bapak itu lemah ketika mau ibadah, mau sholat malam, malas. Mau sholat qobliyah malas. Maka berikan dorongan, saya sholat untuk anakku. Bukan berarti tidak ikhlas. Al-Imam Hasan Basri dan para ulama terdahulu mengatakan, kalau aku melemah ketika akan ibadah kepada Allah, maka ingat dengan anak, katanya. Sholat malam karena saya ingin soleh anak saya. Karena saya ingin terjaga keimanannya, kesehatan anak kita. Maka dikatakan kun solihan di abdaik. Jadilah kamu orang yang soleh untuk anakmu. Subhanallah. Ya. Ini kaidah. Dan saya tidak banyak ya, karena waktunya. Berikutnya para ulama mengatakan kun rafiqon wasahiban li abnaik. Ini catat Pak, poin penting. Jadilah kamu itu sebagai teman setia anakmu. Kita para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, sering kita membuat tembok dengan anak kita. Bahkan mungkin mohon maaf, sebagian orang tua menjadikan tempat duduknya tidak boleh disentuh oleh anaknya. Sebagian di antara sampai gelasnya juga dipisahkan. Gelas orang tuanya dengan gelas yang lainnya. Kemudian dibikin satu, yang anak itu pokoknya, bapaknya ini sebuah monster gitu, yang di rumah itu yang kira-kira sosok yang dibikin untuk anak itu takut. Itu keliru Pak. Yang benar bikinlah anak kita nyaman. Dan jadilah kita teman setia. Imam bin Katsir ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihi rasulan min anfusihim. Kenapa Rasul itu diutus dari bangsa yang sama, dari jenis yang sama, bukan dari malaikat dan bukan dari bangsa jin, tapi dari bangsa kita. Tidak ada Rasul kecuali manusia. Tidak ada Rasul kecuali manusia. Apa Rasul itu? Ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq wa yar'il ghanam. Para nabi apa? Makan minum seperti kita. Para nabi kadang mereka juga ke pasar. Para nabi, tidak ada nabi kecuali pengembala kambing. Jadi sebagai satu perjalanan untuk menjadi kuat jadi pemimpin. Sama. Kenapa Allah mengutus nabi dari jenis yang sama yaitu manusia? Untuk apa? Liyujalisuhu wa yukallimuhu wa yukhatibuhu wa yas'alunahu. Supaya apa? Supaya ada interaksi. Apa? Bisa duduk bersama, bertanya bersama, saling bertanya, menghitop satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud di sini Pak, pendidikan itu kebersamaan, pendidikan itu membersamai, pendidikan itu mendampingi. Itu pendidikan. Makanya kalau ada kisah tadi, dikatakan tadi ada kisah anak. Berdasarkan apa? Kondisi gitu ya. Itu dikatakan apa? Dikatakan bunuh diri. Kenapa? Dia nulis wasiat katanya, karena merasa dipaksa oleh orang tuanya. Masalahnya apa Pak? Mungkin orang tuanya instan. Ya, sedikit ya. Makanya para bapak, dari kecil anak dikenalkan. Bapak kalau berharap anak itu memiliki keahlian begini-begini, ya bimbing dari kecil. Ajak ke majelis taklim, kenalkan dengan orang alim, berkunjung kepada lembaga-lembaga pendidikan, dan dipahamkan kepada anak. Lihatlah mereka bisa hafal Quran, lihatlah mereka bisa aman, lihatlah mereka selamat dari geng motor, selamat dari ini, selamat dari itu. Bukan pemaksaan tiba-tiba. Karena pendidikan itu kan tadarruj ya. Apa pendidikan itu? Bertahap. Ya.
Mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan untuk sementara. Mungkin kalau ada pertanyaan kita jawab, kalau silakan. Jadi, dalam sebenarnya yang mau masalah ini saya pakai hari ini semua memberikan ujian memberikan ada sebagai orang tua tidak memberikan sisi yang pertama kepada itu adalah ini keupatan ibadah. Jika jadikan anak-anak ini adalah mungkin menurut kita yang kedua sebagai orang tua menjadi satu orang yang soleh anak kita kemudian itu yang terakhir yang merupakan bagian dari teman yang banyak pada anak-anak yang ingin menjadi lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada sebenarnya yang mengatakan bahwa sholat 40 hari bersama itu terbebas dari api neraka atau menafikan. Apa hasil dari apakah ini masuk surga di tempat kematian surga dan neraka? Yang kedua, ini ada sebagian juga yang mengatakan bahwa sholat isya itu adalah sama dengan sholat haji dan umroh secara sempurna dan sempurna. Apakah ini juga mengatakan bahwa yang kita ketahui bahwa haji mabrur itu adalah tidak ada pahalanya surga? Apakah ini kalau kita dengan mereka sama juga secara sempurna yang tidak ada ini juga pahalanya surga? Iya, mungkin ditampung aja dulu, bisa langsung. Ya, udah aja langsung. Pertanyaan aja dulu nanti. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi menyampaikan pentingnya pendidikan dan pendidikan memang menjawab persoalan saya. Itu pernyataan satu pendidikan Anda adalah negeri Indonesia. Jadi kalau sekarang ini telah menunjukkan bahwa pendidikan bapaknya ini punya lagi wajib, dan ternyata rumus yang dia pakai
itu bahwa ini bisa berkarya cuma memang ada satu yang dulu pernah kita dengan pondok pesantren tolong di pondok pesantren itu supaya bisa belajar anak-anak itu bisa untuk jadi pekerja itu dijawab ini menyiapkan generasi yang berkikat partainya sudah ada belum kami menyaksikan dalam pertemuan 11 dari tujuan di tolong Bapak kesempatan mempopulerkan tentang itu kesempatan karena dari saja juga keluarga yang beruntung yang tidak penting yang kita pada intinya yang kita cukup mohon insyaallah. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Apa yang Bapak sampaikan tentang ini. Kebetulan di sini saya dari guru kurang lebih 40 tahun. Masya Allah. Baru saja saya dari mengajar bulan diskusi ini, walaupun dari awal itu, maksud saya begini, 9 organisasi. Tadi kan orang tua disuruh gitu ya. Baik itu bisa nah bahwa pendidikan itu proses termasuk tidak boleh. Nah, maksud ini pertanyaan kolaborasi dengan ini saya juga. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana ini saya itu sama saya benar. Jadi ideal 9. Nah, yang di luar ini belajar apa saja saya dampingi bumi saya sesak. Jadi ada mereka itu maksud saya produksi model orang tua saya siap di Insyaallah. saya sadar bahwa kami kalau tidak akan berhasil dalam orang rumah atau ibu bapak mari kita masalah konflik itu bagaimana? Insyaallah. Saya tidak punya banyak waktu ya untuk ngejelasin karena pendidikan ini luas ya.
Saya insya Allah jawab dulu 3 pertanyaan. Adapun pertanyaan yang pertama memang tidak berkaitan dengan topik, tapi berkaitan dengan hadis keutamaan satu amal. Tadi disebutkan bahwa siapa yang menjaga sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, maka dibebaskan dari api neraka. Ya, maknanya memang begitu. Itu pahala. Dibebaskan dari api neraka. Tapi perlu dibahas sisi lain. Bebas dari api neraka bukan hanya menjaga sholat jamaah. Harus menjaga sisi lain. Yang paling pokok adalah bertauhid. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun berjamaah, tapi kalau tidak mentauhidkan Allah dan tidak menjaga diri kita dari syirik, maka tidak bermanfaat sholat yang tadi. Contoh rajin sholat berjamaah, tapi datang ke dukun umpamanya. Kan dalam hadis barang siapa yang datang ke dukun dan bertanya sesuatu dan membenarkan, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Gitu kan. Jadi tidak bisa mengamalkan hadis sendiri maksudnya. Mesti dengan yang lain. Yang kedua, tidak berarti selamat dari api neraka, mutlak selamat. Kalau orang sholat 5 waktu tapi dolim kepada orang lain, ya, dia melakukan sisi lain dari dosa, ya akan diadab juga. Makanya tidak boleh kita menyomoti hadis satu persatu dan kita merasa bebas dari adab dengan mengamalkan poin itu. Tetap ya, harus sisi lainnya. Demikian juga tadi, barang siapa yang duduk setelah subuh, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari atau yang dinamakan dengan syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala umroh. Bukan berarti umroh atau hajinya selesai, enggak. Itu hanya menyebutkan pahalanya seperti pahala umroh. Dalam arti tidak boleh orang mengatakan dengan, oh saya tidak perlu umroh karena saya rajin sholat suruh. Ya tidak demikian. Nah, sisi yang lain, tadi bertanya tentang pendidikan. Yaitu apa yang menjadi ya landasan pendidikan ini. Sekolah-sekolah Islam atau yang dinamakan LPI, Lembaga Pendidikan Islam, punya masalah dan harus ada solusi. Yang saya lihat, dan saya dari Sabang sampai Merauke, melihat lembaga pendidikan Islam, itu punya problem memang. Yang harus dipikirkan bersama. Satu, lembaga pendidikan Islam itu umumnya gitu, lemahnya di sisi pengelolaan. Ya. Manajemennya maka harus ditingkatkan. Kedua, dari sisi kurikulumnya itu tidak adaptif gitu. Jadi kurikulum yang dibuat di lembaga-lembaga pendidikan kita itu tidak adaptif dengan tantangan yang ada hari ini. Maka seyogianya pemangku-pemangku kebijakan pendidikan Islam itu berpikir ke depan. Dalam bahasa saya sering menyampaikan di seminar, pendidikan Islam berbasis masa depan. Artinya kurikulumnya ini diprediksi bermanfaat di masa yang depan. Karena mungkin juga banyak pelajaran di sekolah-sekolah kita itu terlalu banyak materinya gitu ya. Overload gitu ya. Padahal kemampuan orang itu untuk menghafal itu kan terbatas. Kebanyakan materinya dan tidak relevan dengan tantangan itu. Itu yang perlu dihindari. Kemudian umumnya lembaga pendidikan Islam itu materinya adalah sosial dan tidak berkaitan dengan teknologi dan eksak gitu ya. Karena hari ini kan yang mengendalikan dunia adalah berkaitan dengan teknologi. Kemudian ya kita kan banyak sisi ya, sisi leadership ya itu perlu ditingkatkan. Yang penting bahwa pendidikannya holistik, sistemnya gitu, holistik. Ya, itu perlu kita tingkatkan. Kalau saya sering sampaikan ke teman-teman saya,
di berbagai lembaga pendidikan. Banyak lembaga pendidikan kita itu hanya memindahkan taklim klasikal ke kelas gitu. Jadi pendidikannya tidak mengeksplor itu tidak mengembangkan bakat-bakat. Makanya saya tadi belum disampaikan, Bapak, kita harus bisa mengecek minat bakat anak. Karena di tahun 2019 itu dibahas 1.500 diangkat PNS. 500 yang udah diangkat PNS oleh pemerintah itu mengundurkan diri. Beda dengan zaman dulu. Makanya disebutkan dengan generasi strawberry. Kenapa katanya? Ternyata sejumlah anak-anak kita ini nggak seperti dulu. Ketika diangkat PNS di tempat jauh, mereka nggak mau. Oh katanya di tempat anu nggak jadi akhir. Kalau dulu kan ditempatkan di mana saja udah gigih ya. Kalau sekarang udah beda gitu. Yang kedua, pemaksaan orang tua. Banyak orang tua yang mengatakan, kamu jadi PNS ya, nanti ada pensiun dan sebagainya. Anak sekarang nggak bisa gitu. Nggak bisa begitu. Yang ketiga, karena ada istilah mendang-mending. Mendang-mending itu, jadi PNS itu katanya gajinya sedikit ya, saya mending jadi YouTuber gitu. Jadi mentalnya udah beda ya. Udah beda. Makanya apa? Lembaga pendidikan Islam harus berwawasan luas itu untuk bagaimana membangun generasi baru. Ya. Jangan salah paham ya. Kata anak itu hafal Quran, itu perlu diberikan kecerdasan lain. Kecerdasan itu mampu berpikir. Saya jawab Bapak tadi, Masya Allah, jadi kakek, guru, anaknya itu baik ya. Nabi Yakub juga kan, itu mendidik cucunya gitu. Tapi jangan sampai anak Bapak melalaikan anak gitu. Sehingga diambil oleh pihak kakek gitu ya. Tetap ya, anak Bapak harus diarahkan. Saya kasih contoh ya. Bisa menjawab soal dengan bisa menyelesaikan persoalan. Itu beda. Yang dinamakan problem solving. Saya kasih contoh. Ini pelajaran agama. Saya jadi guru sejarah. Jadi guru apa? Sejarah. Saya bawa guru sejarah Islam. Saya ceritakan perang Uhud. Pertanyaan guru, ima pertanyaannya rendah atau pertanyaannya intelek. Kalau guru yang rendah pasti akan bertanya tahun berapa perang Uhud terjadi. Anak hanya bisa jawab tahun ketiga Hijrah. Kan gitu ya. Lalu apa manfaatnya dalam kehidupan nyata dengan tahun ketiga Hijrah? Kan itu kan tidak ada relevansi sebenarnya. Tapi ketika guru bertanya lebih intelek. Jadi gurunya guru yang visioner itu. Pertanyaan akan apa? Sebutkan penyebab kekalahan perang Uhud. Dia akan tahu problem solving sama. Pasti menjawab dengan beberapa jawaban. Dan jawabannya tidak satu. Anak akan diberikan nilai dengan sekemampuan dia menjelaskan jawaban itu. Dan dia akan merelevansikan apa yang menjadikan kekalahan umat Islam hari ini ya sama dengan ceritanya perang Uhud gitu. Itu namanya problem solving. Dalam arti guru mampu menderek anak sebuah cerita dengan cerita hari ini. Dan dia akan merelevansikan itu. Saya kasih contoh lain. Mengintegrasikan pelajaran satu dengan yang lainnya. Mengintegrasikan pelajaran umum dengan pelajaran agama. Mohon maaf kalau yang belum sependapat dengan saya tentang hukumnya. Ada guru IPS ngajarin tentang perbankan. Pak Salman menyimpan uang di bank 10 miliar. Guru yang cerdas dengan yang cerdas akan kelihatan dari membuat pertanyaan. Guru yang pertama, yang di bawah rata-rata kompetensinya mengatakan, berapa keuntungan Pak Salman setiap bulannya? Tapi guru yang cerdas akan bertanya, berapa uang haram Pak Salman yang harus dibuang? Karena riba itu haram kan?
Jadi pertanyaannya, anak tahu bahwa kelebihan dari uang yang kita simpan di bank itu riba. Maka pertanyaannya, berapa uang haram Pak Salman yang harus dibuang? Bukan menyebutkan keuntungan, kan itu ya. Itu artinya apa? Guru. Sekarang saya guru biologi. Antara guru yang cerdas dengan di bawah rata-rata. Saya menjelaskan tentang flora fauna. Guru yang biasa-biasa saja pasti soalnya hanya mengatakan, sebutkan jenis hewan herbivora. Anak menyebutkan ini. Sebutkan hewan karnivora. Apa? Menyebutkan, oh ini harimau, kemudian musang dan sebagainya. Herbivora apa? Oh kerbau, sapi, kemudian kambing. Gitu. Apa relevansi kehidupan cuma bisa menghafal tentang nama-nama itu? Ya. Tapi guru yang cerdas akan berbicara sisi lain. Apa sisi lainnya? Akan berbicara umpamanya apa? Bagaimana anak kita berinteraksi dengan hewan. Sehingga Indonesia ini terjaga hewannya, terjaga alamnya. Karena kita tidak pernah dengan problem. Kenapa terjadi penebangan liar? Kenapa terjadi kebakaran? Karena belajar biologinya tidak pernah dengan kehidupan nyata. Itu yang paling paling. Kan itu. Sekarang kita berbicara nilai keadilan. Nilai keadilan. Ya. Kalau kita kan dengan Quran. Orang mengajarkan Pancasila. Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi umat Islam nggak bisa tanpa dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Orang Muslim bisa adil ketika paham agamanya, maka tidak bisa. Tidak dikaitkan dengan agama. Itu kan itu. Nah ini yang dinamakan relevansi. Relevansi. Saya kasih contoh Pak terakhir. Pendidikan eksploratif, artinya pendidikan itu mengeksplor kemampuan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan pendidikan sekarang dikatakan di Merdeka Belajar berdiversiasi. Apa itu? Pendidikan sesuai dengan kemampuan anak. Ya. Ini contoh terakhir ya. Kenapa mungkin banyak anak yang takut ke pesantren? Kita bukan berbicara, kita harus jujur. Berarti apa? Ada yang harus dibenahi. Satu, sekolahnya harus SRA, sekolah ramah anak gitu. Sekolah bukan lembaga hukum. Oh, dikenal di pesantren itu nanti ada hukuman kalau melanggar gini. Ya robah sistem pendidikannya. Pendidikannya adalah mengedukasi. Ya. Jadi bukan semata-mata menghukum. Yang kedua, pahaman kepada anak bahwa belajar itu enjoy. Belajar itu sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya, sekarang di Merdeka Belajar ada yang dinamakan ketika masuk anak dinamakan diagnosis analisis. Contohnya saya sebagai pemilik lembaga pendidikan Ihyaus Sunnah dari TK sampai SMA. Dan saya memiliki beberapa lembaga pendidikan dan saya juga berkumpul di se-Indonesia dengan Ustadz Fauzi Sutlona, ada lembaga Puldapi namanya. Yaitu Perkumpulan Lembaga Pendidikan dan Dakwah Islam Indonesia. Ya. Kita bicara ini, salah satu sistemnya gini Pak. Di dunia pendidikan ada diagnosis analisis. Jadi ketika santri masuk, itu didiagnosis kemampuannya. Saya contohnya Ihyaus Sunnah, bikin SKR, standar kompetensi lulusan, 5 juz SD, 5 juz SMP, 5 juz SMA. Itu kan tulisan SKL. Tapi manusia tidak bisa diukur semuanya dengan SKL ini. Dan tidak bisa dipaksakan semua orang dengan SKL ini. Maka dilakukanlah diagnosis analisis. Gimana contohnya? Kita diagnosis anak ini. Ada yang anak seharinya cuma 1 baris. Ada yang anak mampunya 2 baris. Ada anak yang mampu 1 muka setiap hari. Bahkan ada anak yang 1 halaman.
Kami punya lembaga pendidikan tahfidz di Icakan, luasnya 14 hektar, dan sekarang masih gratis. Kalau ada yang mau, mungkin nanti di bulan di akhir tahun ini biasanya ada penerimaan santri. Boleh, ada perwakilan dari Bali, gratis ya. Ya. Ada yang cuma 6 bulan hafal Quran, 6 bulan hafal Quran. Betul, 6 bulan hafal Quran. Setengah tahun hafal Quran. Tapi kan tidak setiap anak. Artinya gini, pendidikan itu biar enjoy. Anak yang seharinya 3 baris, ya diladenin. Anak yang seharinya cuma 1 baris, diladenin. Dia diderek dengan kemampuannya. Dan guru tidak boleh mengatakan begini, kamu cuma 3 baris, lihat tuh teman kamu 1 halaman. Itu guru yang tidak cerdas. Dan bapak yang tidak cerdas, bapak, Pak nggak boleh begini, lihat teman kamu hafalannya sekian, kamu cuma sekian. Itu bukan orang tua yang benar. Guru dan orang tua yang benar begini. Nah, kamu hari ini alhamdulillah udah 2 ayat per hari. Bisa nggak ditambah seayat aja? Ibu kasih hadiah nanti. Bapak kasih hadiah. Itu bapak yang benar. Kenapa? Karena belum tentu berkaitan dengan sukses. Orang punya ijazah cum laude, belum tentu sukses di lapangan. Karena terkadang tidak ada relevansinya antara nilai di ijazah dengan kemampuan di lapangan. Pengen tahu Pak enggak? Saya Ustadz Abu Qatada, hatta berbicara pendidikan, saya ijazahnya cuma SD Pak. Ijazah saya cuma SD. Tapi telunjuk saya bisa mengendalikan orang yang doktor, orang yang hatta profesor bisa mengendalikan sama telunjuk saya. Kenapa? Karena telunjuk saya punya kekuatan. Dan lisannya punya kekuatan. Apa? Karena punya sisi intelektual yang bisa gitu di sisi itu. Jadi dalam arti belajar ini dibikin enjoy gitu kan. Anak kita dibikin nikmat gitu belajar itu. Nah, pesantren-pesantren lembaga pendidikan Islam diwajibkan untuk mengintrospeksi gitu. Artinya mengembangkan kita itu. Dan kita tidak boleh enjoy dengan kekurangan. Gitu. Harus mau untuk berkembang. Ya. Dan saya sering ke berbagai daerah memberikan pemahaman sekolah-sekolah kita harus maju gitu ya. Sekolah kita harus maju. Dalam arti anak kita harus terakhir saya punya anak 9 ya. Umur saya baru 52 tahun. Saya punya anak 9. 7 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. 4 anak saya lagi kuliah semuanya, yang perempuan. Tapi berbeda-beda kuliahnya. Ya. 2 di Jogja, 1 di Jember, 1 di Bandung. Semuanya sendiri-sendiri berbeda. Dan suka bergurau ya. Yang 1 ingin ambil bahasa Inggris. Yang 1 jurusannya mendalami agama. Sehingga kalau di rumah dilanih Bu Ustadah gitu. Yang 1 dikatakan Ibu Ustadah, yang ini. Bahkan yang 1 pingin ambil jurusan hukum. Saya pernah duduk bersama dengan anak saya. Ya, tiba-tiba dia, ya, besok aku ingin kuliah di apa? Di jurusan hukum. Saya tidak bantah, tidak ini. Ya, akhirnya minggu berikutnya saya duduk makan. Diajak makan. Saya tanya, alasan kamu apa? Kata dia, boleh kan aku menolong orang yang terzalimi gitu ya. Dia mengatakan kan saya jadi, kalau tahu hukum bisa mengajarin orang diselamatkan dari ketertindasan. Saya dalam hati saya berikan, oh kamu benar alasannya gitu ya. Cuma setelah itu saya kasih tahu ke anak yang berbeda. Saya bilang begini, kamu kemana aja kuliah, itu adalah untuk mengajari kamu agar kamu bisa berpikir dengan cerdas. Itu aja Pak yang paling pokok gitu. Masalah nanti jadi apa, Allah akan mentakdirkan kamu beda-beda. Dan pesan saya bilang gini, kamu harus tetap belajar meningkatkan pemahaman tentang agama. Pemahaman kamu yang dapat di pesantren belum cukup untuk mempertahankan iman kamu. Kamu harus tetap ikut taklim, ikut ini. Nah anak saya enjoy aja kan gitu. Itu artinya belajar. Dan kita berselancar dengan anak. Jadi pendidikan itu bukan hanya doktrin. Coba lihat Pak, Nabi Ibrahim ketika dapat wahyu untuk menyembelih anaknya, dan itu tentunya wahyu. Tapi masih dialog. Ya bunayya,
Ini arafin manam adbahu. Pandur madza taro. Aku mimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa yang engkau lihat? Ditanya. Dialog gitu ya. Tidak dokter. Kalau kamu tidak mau kuliah ke sini, kamu tidak dikasih uang. Kalau tidak ke pesantren, kamu tidak di ini. Tidak demikian gitu ya. Komunikasi dulu gitu. Ya, karena pendidikan itu komunikasi. Nabi Ibrahim bertanya, apa yang kamu lihat? Baru Nabi Ismail berkata, ya abatib al matukmar satajiduni insyaallah minas solihin. Apwan minas sobirin. Kata Nabi Ismail, wahai bapakku. Itu kan ya bunaya, wahai anaki. Ya abati, wahai bapakku. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu adalah pendidikan. Barangkali cukup ya. Mohon maaf kepada para bapak yang ingin bertanya. Ya, kesempatannya mungkin sempit. Insya Allah lain kesempatan Allah Ta'ala mentakdirkan saya ke sini. Dikasih waktunya mungkin khusus gitu ya. Untuk berbicara bisa sejam, 2 jam tentang pendidikan gitu ya. Dan komunikasi pendidikan memang sangat penting ya hari ini. Ya hari ini terutama kita di zaman-zaman fitnah. Zaman bagaimana anak kita terjajah oleh HP ini dan anak kita masuk ke jurang-jurang kesesatan dengan sebabnya. Tapi kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh pihak. Ini adalah akhir kegiatan di hari ini ataupun perjalanan saya dakwah ke sini. Insya Allah di lain kesempatan saya bisa lagi ke sini. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.